Oke, dengan ID pasien 3, pasti kita akan menghapus data tersebut. Yakin? Yakin. Nah, kita lihat jadinya sisa 2 saja. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah tahapannya. Kita sudah selesai. Jadi, berikut adalah praktikum saya untuk tugas 2 basis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firlani Fauzia. Saat ini akan melakukan praktik untuk tugas 2 basis data Universitas Terbuka. Tugas 2 kita mengacu pada IRD ini, tugasnya yaitu membuatkan IRD ini ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SANPIPI dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar dokter admin, dan dirincian atribut yang sesuai. Panduannya itu kita akan mengikuti panduan praktikum ini yang sudah disediakan. Untuk pelaporan itu perkenalan, langkah-langkah praktik, hasil praktik, dan kata-kata penutup. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, masuk ke dalam MySQL-nya dulu. Di sini saya menggunakan SAMPIPI. Kita bisa langsung mengaktifkan atau men-start Apache dan MySQL-nya terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan akses PHP admin-nya. Baik, setelah kita membuka PHP MyAdmin-nya, setelah itu kita akan menciptakan basis datanya. Nah, untuk melalui SQL, kita akan langsung ke SQL ini atau ke database ini. Nah, untuk di database kita akan membuat database dengan nama basis data, nama rumah sakit maksud saya. Nah, ini ya, database dengan nama rumah sakit sudah dibuat. Setelah itu kita akan melakukan praktik untuk menghapus database. Ini kita masuk ke database-nya dulu. Bisa melakukan operation, drop. Nah, berhasil, database berhasil terhapus. Oke, akan buat baru lagi karena yang tadi database-nya sudah terhapus. Oke, ini di dalam database rumah sakit, kita akan membuat tabel. Tabel pasien. Tabel pasien. Nah, seperti ini, tidak boleh ya ada string. Langsung go. Nah, ini dia, tabel pasien berhasil dibuat. Setelah itu kita akan membuat tabel administrator. Jadi untuk caranya bisa melalui struktur ini ditambahkan atau melalui SQL yang seperti saya buat. Administrator berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat tabel dokter. Jika script SQL-nya sudah ditemukan, itu akan sangat memudahkan ya.
kita akan membuat tabel dokter. Dan ketik. Nah, ini langsung go saja. Tabel dokter berhasil dibuat dengan struktur seperti ini, yang ada pada panduan. Selanjutnya, kita akan membuat tabel dokter admin. Ini. Kita cek rumah sakit dokter admin. Berhasil dibuat. Selanjutnya, kita akan membuat tabel pasien dokter. Pasien. Ya, ini pasien dokter sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan membuat tabel daftar. Nah, tabel daftar, ya, berhasil. Selanjutnya, nah, ini kita akan cek satu persatu tabelnya apakah berhasil dibuat. Ini adalah tabel administrator. Berhasil. Selanjutnya adalah tabel daftar. Berhasil. Berikutnya adalah tabel dokter. Berhasil. Dokter admin. Ya, berhasil. Pasien. Berhasil. Selanjutnya yang terakhir adalah pasien dokter. Ya, berhasil. Ya. Selanjutnya kita akan coba testing ya. Kita bisa testing untuk, nah, kita dapat testing caranya untuk menghapus tabel ya. Jadi ini ada tabelnya, bisa diklik, bisa langsung di drop di sini atau langsung di drop di sini. Daftar tes kita hapus. Berhasil ya, seperti itu untuk hapus tabelnya. Nah, selanjutnya adalah tabel-tabel tersebut setelah berhasil dibuat, maka kita harus membuat relasi. Untuk memudahkan dalam pembuatan relasi, maka dalam praktikum ini akan dilakukan pada halaman PHP MyAdmin. Langkah awal adalah kita masuk ke database rumah sakitnya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan kita akan masuk ke halaman designer. Ya, ini muncul menampilkan tabel-tabel yang telah dibuat sebelumnya, namun ini belum terrelasi. Ya. Nah, ini ada tabel dokter admin. Dokter admin kita atur dulu di sini. Dokter admin. Dokter admin, lalu di sini ada administrator, kita rapihkan dulu penempatannya.
Setelah itu ada rumah sakit, ada daftar, ya. Selanjutnya ada dokter, pasien dokter. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada dokter admin, administrator, daftar, dokter, pasien dokter, dan juga pasien. Untuk melakukan pengaturan for agent key, lakukan pilih dokter admin. Kita akan masuk ke database lagi. Ya, seperti ini ke halaman admin. Kita masuk ke dokter admin. Origin key-nya itu adalah ID dokter dan juga ID admin. Dokter, ID dokter, nomor, ya, lanjutkan. Setelah kita dokter, nomor, kita jadikan indeks. Ya. Setelah itu dokter admin juga akan kita tambahkan indeksnya, ya. Dokter admin, ID admin, ID indeks. Nah, lalu di tabel daftar kita akan menambahkan indeks pada ID pasien dan ID admin. ID pasien indeks, ID admin indeks. Setelah itu ada juga tabel pasien dokter. Origin key-nya itu ID dokter dan ID pasien. Untuk lebih cepat kita bisa gunakan ini. Seperti ini caranya. Nah, setelah berhasil dibuat, kita kembali ke halaman ini. Kita akan refresh dulu. Create relationship. Oke, jadi yang pertama kita akan menentukan primary key, ya. Caranya yaitu misalkan pada tabel pasien dengan tabel pasien dokter. Ini ada pasien dokter. Ini ada tabel pasien. Ya, kita akan memilih ID pasien pada tabel pasien terlebih dahulu. Selanjutnya, ini adalah referensi key. Kemudian kita akan pilih
ID pasien pada tabel pasien dokter. Nah, seperti itu. Akan ininya satu. Nah, ini bisa terlihat. Nah, seperti ini ya jadinya. Ada pasien dokter di situ. Oke, selanjutnya lakukan kepada tabel-tabel lain sesuai dengan IRD. Oke, jadi yang pertama kita fokus dulu pada pasien ya. Nah, data pasien ini digunakan juga dalam tabel daftar. Maka kita create relationship data pasien. Sebentar. Tabel daftar. Ini dia tabel daftar. Oke, kita akan buat. Kita pilih dulu ID pasien rumah sakit, lalu kita sambungkan ke ID pasien yang ada di tabel daftar. Nah, seperti ini ya, pasien berrelasi dengan daftar dan juga pasien dokter. Oke. Selanjutnya, ada juga tabel rumah sakit. Ya, administrator kita akan taruh di sini sesuai dengan yang selanjutnya adalah administrator, ID adminnya itu berrelasi dengan tabel daftar. Oke, selanjutnya kita akan buat dulu relasinya. ID admin dengan ID admin yang didaftar. Jangan lupa diatur cascade-nya. Delete dan update. Seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Nanti kita akan rapihkan lagi. Oke, selanjutnya tabel administrator juga dia dipanggil oleh dokter admin. Jadi oke, kita akan buat relasi lagi. Admin, dokter admin. Oke, itu. Selanjutnya ada tabel dokter. Ya, tabel dokter. Tabel dokter itu digunakan oleh dokter admin. Tabel dokter admin. Oh, ini. ID dokter.
Selanjutnya, tabel dokter juga dipanggil oleh pasien dokter. Dari dokter ke pasien dokter. Dokter, ya ini dia. Pasien dokter, ya. Oke, seperti ini. Pasien dokter, pasien. Oke, kita akan merapihkan ya. Ini dokter admin sesuai dengan kita taruh di sini. Oke. Lalu administrator akan buat sesuai dengan panduan urutannya. Setelah itu ada daftar. Oke. Daftar kita taruh di sini. Lalu ada pasien di sini. Pasien dokter. Nah, seperti ini. Ini sudah sama dengan panduannya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan data manipulasi. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan data manipulation language, yang mana kita akan menambahkan data-data untuk tabel-tabel yang telah kita buat. Ya. Jadi yang pertama ini adalah insert. Kita bisa copy cut saja dari panduan. Insert. Ini ya. Kita akan insert ke dalam data. Data pasien. Nah, pasien. SQL. Jadi ini kita harus perbaiki karena kutipnya itu berbeda ya. Nah, ini. Ya, berhasil. Empat ya. Selanjutnya adalah kita akan mempraktekkan, tadi kita mempraktekkan insert, sekarang kita akan menampilkan data. Nah, caranya yaitu kita masuk lagi ke SQL, kita pastikan select bintang form pasien. Nah, ini datanya ada 1, datanya ditampilkan di sini, seperti itu. Nah, tanda bintang ini adalah menampilkan keseluruhan data, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita menampilkan data, kita akan melakukan filter atau select bersyarat. Yang mana yang tadinya kita select bintang from, itu adalah untuk semua, kita bisa tidak menampilkan semua, yaitu hanya data-data tertentu, seperti itu. Kita bisa edit inline saja. Kita akan menampilkannya nama pasien, jenis kelamin, seperti itu. Jadi untuk alamat, penyakit, dan nomor HP itu nantinya tidak akan ditampilkan. Dan di mana jenis kelaminnya itu adalah satu. Untuk angka itu tidak harus pakai string ya. Nah, seperti ini. Hasil selanjutnya kita akan melakukan join ya. Relasi, seperti itu. Nah, antar tabel.
Misalkan pada basis data rumah sakit, kita kan menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter, yang mana data tersebut misalnya pasien, waktu periksa, resep, nama dokter, maka nantinya akan ada 3 tabel yang terlibat, yaitu tabel pasien, dokter, dan juga pasien dokter. Nah, SQL-nya itu ini ya. Oke. Select nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Seperti ini. Go. Nah, karena datanya masih kosong, di sini tidak akan ditampilkan. Seperti itu. Nah, tapi ini untuk field-nya sudah benar. Selanjutnya, join antar tabel dengan syarat tertentu. Caranya seperti ini. Kita akan mengambil nama pasien, waktu periksa, resep, nama dokter, gitu. Dari tabel pasien, dan juga pasien dokter, nanti juga akan dijoin dengan dokternya. Kita akan lihat field apa saja yang akan ditampilkan. Nah, ini error karena apa? Karena adanya bukan seperti kutip yang tidak pada umumnya digunakan ya. Ini bisa diganti menjadi seperti ini. Nah, atau dikosongkan saja karena ini adalah berupa angka. Nah, ada nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Itu setelah itu kita akan membuat select fungsi matematika, misalnya seperti count, sum, min, max, seperti itu. Nah, rumusnya yaitu, misal kita mau mencari banyaknya pasien yang telah terdaftar, maka SQL-nya yaitu ini. Select, count, ID pasien, form pasien. Nah, pasiennya tadi kita telah menambahkan 1, maka di sini akan ditampilkan 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan select fungsi string, yang mana ini berfungsi untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Fungsi string itu seperti left, right, mid, seperti itu ya. Sebagai contoh, pada tabel pasien, kita akan mencari data pasien berdasarkan alamat dari kiri dengan awalan 2 karakter, yaitu jalan. Maka SQL-nya adalah seperti ini. Nah, bentang form pasien, yang mana dari kiri alamat pasien kita akan ambil 2. Nah, ini jangan lupa diganti ya. Nah, tidak ada. 2. Kita akan lihat dulu data pasiennya. Jalan. Nah, ini tidak ada karena JL itu tidak ada. Karena di sini alamat dari Joko Widodo adalah depannya itu jalan, tidak disingkat ya. Jadi harusnya ja. Oke, kita akan ubah. Nah, dari nah ini berhasil tampil seperti itu. Selanjutnya, kita akan melakukan select between, yang mana itu merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Nah, dan kita mungkin bisa kopikan datanya ya, seperti ini. Biar ada contoh. Nah, select between, select bentang form pasien, yang mana ID pasiennya antara kita banyak dulu. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Nah, kita akan menampilkan data pasien yang mana ID pasiennya antara 2 dan 4.
Nah, antara 2 dan 4. Di sini ada 1, 2, 3. Di antara 2 sampai 4 itu ada ID-nya 2 dan 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempraktikkan select like. Nah, jadi kalau like itu kita akan mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan, seperti itu. Tidak harus spesifik, seperti misal where ID pasien harus seperti itu. Harus dengan data yang benar, yang sama. Kalau ini hanya beberapa data saja bisa. Bisa, di sini kita ubah Bogor ya. Kita dulu itu Jakarta, ini ada Jakarta juga boleh. Nah, oke. Nah, untuk data Bogor ini tidak ditampilkan karena where like-nya itu Jakarta. Betul. Selanjutnya, ini akan kita menggunakan fungsi select order by. Yang mana order by itu untuk perintah pengurutan data. Terdapat dua jenis pengurutan, yaitu ascending, yaitu dari A sampai Z, dan descending, atau menurun dari Z ke A, gitu misalnya. Atau kalau angka dari 10 ke 1, kalau ascending dari 1 ke 10, seperti itu. Contohnya, kita akan menampilkan data pasien yang mana di ordernya ditampilkannya berdasarkan ID pasien descending dari ujung dulu. ID-nya, ID pasien descending jadi 3, 2, 1 seperti ini. Selanjutnya kita akan mempraktikkan select group by. Ya, select group by yang mana ini adalah untuk mengelompokkan atau dengan mengelompokkan data dan menghilangkan data yang sama dalam suatu tabel. Nah, oke, kita akan menampilkan data yang dikelompokkan dengan jenis kelamin. Nah, seperti ini. Oke, kita akan menampilkan data berdasarkan pengelompokan jenis kelamin. Nah, di sini ada 2 ya. Setelah dikelompokkan karena ada yang jenis kelaminnya 1 dan 2. Gitu. Jadi, untuk yang jenis kelaminnya itu 1, itu hanya ditampilkan salah satunya saja. Biasanya yang paling atas, seperti itu. Selanjutnya, kita akan menggunakan fungsi update, yaitu untuk melakukan perubahan data atau edit data. Nah, kita akan contohnya seperti ini ya. Ini ada data pasien. Nah, dengan nama Joko Widodo, Firly, dan juga Fatih. Selanjutnya, kita akan mengupdate data pasien. Kita akan mengaturnya menjadi nama Mirna Mariati, yang mana ID pasiennya 5. Di sini nggak ada. Kita akan coba yang mana ID pasiennya misalnya 2 ya, karena perempuan. Nah, berhasil. Kita lihat dengan ID pasien 2 berganti dari Firly menjadi Mirna Mariati. Gitu. Selanjutnya adalah fungsi delete, perintah atau menghapus tabel. Kalau untuk delete itu bisa data atau bisa delete tabel. Fungsi delete adalah untuk menghapus data. Nah, oke. Kita akan menghapus data yang mana ID pasiennya adalah